Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam bidang pertambangan, khususnya komoditas tambang batu kapur. Batu kapur menjadi bahan baku utama dalam pembuatan semen secara komersil karena memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2018, batu kapur termasuk ke dalam urutan pertama sebagai potensi bahan tambang di Jawa Barat tahun 2016, yaitu sebesar 23 juta ton. Desa Ciampea, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa penyuplai batu kapur di Provinsi Jawa Barat dan masih aktif melakukan kegiatan penambangan hingga saat ini. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat tahun 2014, produksi batu kapur di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 9.000 ton per tahun. Kegiatan penambangan ini telah dimulai sejak tahun 1960 dengan berdirinya PT Perkapuran Karya Baru. Tingginya permintaan batu kapur dan hasil olahannya membuat masyarakat ikut mengelola pertambangan batu kapur dengan frekuensi penambangan yang tinggi. Bukan hanya masyarakat desa Ciampea, masyarakat desa Cibitung dan Cibuntu juga melakukan kegiatan penambangan di Gunung Kapur Ciampea. Rutinitas penambangan yang tidak disertai dengan regulasi pengelolaan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar area penambangan. Gunung yang setiap hari dikeruk tersebut sudah mulai terlihat gundul di beberapa area tambang. Jalanan hutan yang biasa dimanfaatkan pendaki menjadi terjal karena banyaknya transportasi yang berlalu lalang akibat aktivitas penambangan. Kegiatan penambangan batu kapur sering menimbulkan trade-off. Pada satu sisi, kegiatan penambangan batu kapur menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat desa Ciampea. Namun, di sisi lain, kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dan daya dukung lingkungan dapat mengancam kelangsungan ekosistem kars. Aktivitas penambangan di Gunung Kapur Ciampea juga telah menunjukkan adanya deforestasi hutan. Banyak hewan seperti monyet dan anjing yang turun ke permukiman warga untuk mencari makan. Dampak kegiatan tersebut jika dibiarkan semakin lama akan menimbulkan dampak besar nantinya, serta merugikan masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Parana 2, mata kuliah Penilaian Ekonomi Kerusakan Sumber Daya dan Lingkungan, akan mempresentasikan hasil mini proyek kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Aditya Handoyo Putra, Angela Maria Marisi, Armanda Arum, Aulia Hairuz Zahri, Bella Nurul Fadilah, dan Zumratul Arifah. Adapun judul dari mini proyek kami berjudul Estimasi Nilai Kerusakan Akibat Penambangan Batu Kapur di Gunung Kapur Ciampea, Kabupaten Bogor. Next. Adapun outline yang akan dibahas dalam mini project kali ini, pertama yaitu pendahuluan, yang kedua studi literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Latar belakang dalam mini project kali ini, mengingat potensi sumber daya Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, kontribusi sumber daya alam, baik dari sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan, terhadap penerimaan negara pada tahun 2022 sebesar 121.950 miliar rupiah. Dengan potensi yang besar tersebut, potensi tambang Indonesia sendiri memiliki laju pertumbuhan terhadap produk domestik bruto sebesar 4%, lebih tinggi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan. Adapun volume produksi batu kapur Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020, di tahun 2019 sendiri, batu kapur di Indonesia tumbuh sebesar 2,81%. Sedangkan pada tahun 2017, produksi tersebut menurun sebesar 2,32%. Adapun penyebab dari turunnya produksi batu kapur tersebut disebabkan karena harga ekspor yang turun dan kenaikan biaya produksi dan operasional. Produksi bahan galian tambang di Provinsi Jawa Barat tahun 2016, batu kapur memiliki menempati urutan pertama sebagai bahan galian tambang di Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat tahun 2014, produksi batu kapur di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 mencapai 9.296,28 ton per tahun. Kegiatan penambangan ini sering menimbulkan trade-off. Pada satu sisi, kegiatan penambangan batu kapur menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di Desa Ciampea. Namun, pada sisi lain dapat mengancam kelangsungan ekosistem karst. Sedangkan pada jangka panjang akan mengancam daya dukung lingkungan di wilayah karst
yang mana akan terus menyusut dan mengancam hilangnya mata pencaharian para penambang batu kapur pada masa yang akan datang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam mini project kali ini, yang pertama yaitu kegiatan penambangan telah dimulai sejak tahun 1960, dimulai dengan berdirinya PT Perkapuran Karya Baru atau PKB. Dengan tingginya permintaan batu kapur dan hasil olahannya, masyarakat sekitar ikut mengelola pertambangan batu kapur dengan frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang tinggi inilah menyebabkan adanya deforestasi hutan yang akan mengancam biodiversitas wilayah karst dan tanah longsor. Dari permasalahan tersebut diambil dua permasalahan. Yang pertama yaitu apa saja jenis layanan yang hilang akibat aktivitas penambangan gunung kapur di Desa Ciampea. Yang kedua yaitu berapa besar nilai kerugian ekonomi masyarakat akibat aktivitas penambangan gunung kapur di Desa Ciampea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah studi literatur. Yang pertama yaitu adalah Gunung Kapur. Gunung Kapur adalah kawasan yang memiliki karakteristik relief dan drainase yang khas, terutama disebabkan oleh tingkat kelarutan batu-batuan yang mendalam. Menurut Purnamasari 2014, gunung ini memiliki keunikan di mana keunikan tersebut harus dikelola dengan baik. Yang kedua adalah jasa dan layanan ekosistem. Layanan ekosistem didefinisikan sebagai kontribusi ekosistem baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan manusia. Terdapat sekitar 22 tipologi layanan ekosistem yang terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu layanan penyediaan, yang kedua layanan pengaturan, yang ketiga layanan habitat, dan yang terakhir adalah layanan budaya dan amenitas. Selanjutnya adalah penambangan batu kapur. Penambangan batu kapur ini biasanya dilakukan di gunung batu kapur dengan metode tambang terbuka. Proses penambangan sistem terbuka pada prinsipnya dimulai dengan membersihkan permukaan tanah, kemudian mengupas tanah penutup, menggali bahan tambang, dan mengangkut bahan tambang ke tempat penampungan atau stockyard untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Yang keempat, terkait penilaian ekonomi kerusakan sumber daya dan lingkungan. Penilaian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengukur injuri sumber daya alam, menentukan efek dari injuri, serta mengembangkan dan melaksanakan upaya restorasi sesuai tindakan yang terjadi. Penilaian kerusakan suatu bencana memberikan informasi penting untuk mendukung keputusan dan pengembangan kebijakan di bidang manajemen dan bencana. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam metode penelitian, yang pertama yaitu lokasi penelitian kami di Gunung Kapur Ciampea, Desa Ciampea, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan data kuantitatif dari pengelolaan sumber daya penambangan Gunung Kapur, menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dengan studi pustaka dengan literatur terkait. Next. Dalam metode analisis data untuk menilai kerugian lingkungan, menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Di mana di sini untuk total nilai kerugian lingkungan merupakan akumulasi dari biaya kehilangan biodiversitas, biaya kehilangan sumber daya genetik, biaya pembentukan tanah, biaya hilangnya unsur hara, biaya pengaturan tata air, dan juga biaya pengendalian erosi. Next. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Gunung Kapur Ciampea merupakan salah satu destinasi wisata dengan kekayaan alam yang melimpah yang terletak di Kelurahan Ciampea, Kabupaten Bogor. Aktivitas penambangan dan pembakaran kapur telah tersebar di beberapa titik, yaitu di 3 desa dan 2 kecamatan. Fokus penelitian ini yaitu penambangan gunung kapur yang berada di wilayah Desa Ciampea di RW 1 dan RW 6 yang memiliki intensitas pemanfaatan yang cukup tinggi. Saat ini, area yang dimanfaatkan masyarakat Desa Ciampea merupakan lahan tukar guling dari perhutani yang dikelola oleh Koperasi KSU Karangkapur Cibodas dengan luas area tambang total sebesar 5 hektar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi kerusakan di mana terdapat dampak bagi ekosistem pada penambangan Gunung Kapur ini, di mana area yang telah ditambang seluas 5 hektar ini tidak bisa kembali sesuai dengan kondisi semula dengan penuh hijauan, sehingga dapat mengancam kelestarian flora dan fauna.
seperti monyet, burung, dan serangga di sekitar gunung. Kegiatan pengupasan tanah ini juga mengakibatkan erosi dan tanah longsor karena sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sudah tidak seperti semula. Adapun luas dan durasi kerusakan, yaitu luas lahan akibat penambangan batu kapur tersebut telah mencapai 5 hektar dari Pasar Baru dan target penambangan sekitar 18 hektar sampai ke Desa Ciaruten. Kegiatan penambangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak berdirinya perusahaan pertambangan batu kapur, yaitu PT Pekapuran Karya Baru atau PKB sejak tahun 1960. Namun pada saat itu masyarakat Desa Ciampea, Cibitung, dan Cibuntu juga turut serta dalam penambangan. Next. Adapun alur kerusakan dari penambangan batu kapur ini dimulai dari adanya rilis atau insiden, yaitu adanya lahan terbuka atau lereng yang dahulunya merupakan kawasan lindung berbentuk hutan. Lalu pathway-nya pada tahun 1990-an seperti yang sudah dijelaskan, masyarakat sudah mengambil kapur baik secara perorangan maupun ada perusahaan. Dan pada tahun 2000, sekitar tahun 2000-an terdapat pengelola swasta seperti pengusaha Korea, pengusaha lokal, dan koperasi. Tetapi penambang tidak berupaya melakukan restorasi. Adapun exposure dari penambangan ini, pada pengelolaan koperasi terdapat target penambangan seluas 18 hektar, tetapi yang sudah ditambang sekitar 5 hektar dan sekarang berupa lahan gundul atau lereng-lereng gundul yang mulai beberapa pohon mulai tumbuh, tetapi masih terlihat gundul. Adapun injuri dari kerusakan tersebut yaitu lahan menjadi lerengan gundul dan banyak fauna seperti monyet yang mulai turun ke pasar akibat kehilangan makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi kerusakan dan jasa layanan yang hilang akibat penambangan Gunung Kapur Ciampea. Yang pertama itu ada layanan penyediaan, yaitu kehilangan topsoil untuk kegiatan pertanian dan juga penurunan kualitas fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua ada layanan pengaturan. Yang pertama adalah pengaturan iklim berupa hilangnya vegetasi lahan. Yang kedua pengaturan air berupa berkurangnya cadangan air. Ketiga, pencemaran udara akibat polusi aktivitas penambangan. Yang keempat, berkurangnya kesuburan tanah. Yang kelima, pencegahan erosi akibat penggalian. Lalu yang ketiga ada layanan kultural dan amenitas, yaitu berkurangnya kawasan hijau dan hilangnya tempat untuk kegiatan budaya serta religi masyarakat. Yang keempat ada layanan habitat, yaitu merusak habitat flora dan fauna seperti lutung, monyet ekor panjang, dan juga pohon-pohonan, terutama pohon karet. Selanjutnya untuk magnitud kerusakan. Magnitud kerusakan di aktivitas penambangan Gunung Kapur Ciampea berada di magnitud sedang. Galian tambang sudah menyebar cukup luas dengan area galian yang tidak terencana dengan baik, melainkan dibuka dan ditutup sesuai dengan keinginan investor. Lalu pernah juga terjadi bencana alam berupa tanah longsor ketika penambang masih melakukan aktivitas pertambangan dengan bahan peledak, sehingga berdampak pada rusaknya ekskavator operasional tambang. Walaupun saat ini bahan peledak sudah dilarang dan tidak lagi dipergunakan, namun risiko bencana alam akan terus terjadi apabila kegiatan pra dan pasca tambang tidak diperhatikan dengan baik. Lalu selanjutnya ada dampak langsung dan tidak langsung dari penambangan Gunung Kapur Ciampea. Untuk dampak langsungnya itu yaitu kerusakan dan kerugian ekosistem yang dialami secara langsung di area penambangan kapur, sedangkan dampak tidak langsung berupa kerusakan atau kerugian yang berdampak negatif kepada masyarakat sekitar area tambang selama kegiatan penambangan berlangsung. Lalu untuk dampak penambangan di Gunung Kapur Ciampea, itu di penelitian ini fokus pada pengupasan tanah sehingga jalanan menjadi terjal, lalu deforestasi dan hutan gundul, yang kemudian mengancam kelestarian flora dan fauna dan mengindikasikan adanya rawan bencana tanah longsor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella. Bagian selanjutnya adalah estimasi nilai kerusakan. Untuk nilai kerugian sendiri, kita mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang mana dalam peraturan tersebut dicantumkan berbagai rumus dan acuan-acuan angka untuk menghitung nilai kerugian kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah biaya kehilangan biodiversitas atau CBD, itu kita mendapatkan angka di 56 juta sekian. Kemudian yang kedua, biaya kehilangan SDA genetik atau CGN, kita mendapatkan angka di 8 juta sekian. Yang ketiga adalah biaya pembentukan tanah, yaitu di angka 14 juta sekian. Kemudian ada biaya hilangnya unsur hara, itu ada 96 juta sekian. Dan kemudian ada biaya pengaturan tata air, yaitu CTA, dengan sebesar 479 juta.
Dan terakhir adalah biaya pengendalian erosi dengan nilai yaitu 25 juta sekian. Dan total dari nilai kerusakan adalah 659 juta 174.842,56. Next, di selanjutnya adalah ada nilai pemulihan yaitu berupa satu biaya penyediaan air melalui pembangunan reservoir itu ada 4 miliar sekian. Yang kemudian yang kedua ada biaya pemulihan pengendalian limpasan ada 8 juta sekian. Kemudian ada biaya pemulihan pembentukan tanah ada 14 juta sekian. Biaya pemulihan pendaur ulang unsur hara ada 96 juta sekian. Biaya pemulihan biodiversity ada 479 juta sekian. Dan biaya pemulihan sumber daya genetik ada 25 juta sekian. Dengan total yang kedua adalah 5 miliar, adalah 34 juta 174.883. Yang mana total nilai kerusakan adalah penjumlahan dari total pertama yaitu nilai kerugian lingkungan dan kemudian ditambahkan total kedua yang merupakan nilai pemulihan, yaitu totalnya adalah 5 miliar 993 juta 349.765 rupiah. Next. Bagian kesimpulannya adalah penambangan batu kapur di Gunung Ciampea yang berada di Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdampak pada kelestarian planet tumbuhan hayati, deforestasi hutan, hilangnya fungsi air dan unsur hara tanah, serta ancaman tanah longsor, dengan total kerugian yaitu sebesar 5 miliar. Sekian. Kemudian sarannya adalah yang pertama, perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap dampak langsung dan tidak langsung akibat penambangan kapur di Gunung Kapur Ciampea. Yang kedua, harus adanya birokrasi yang lebih transparan antara warga sebagai penambang, Koperasi Karang Kapur Cibodas sebagai kolektor sekaligus marketer, dan pemerintah setempat sebagai pemangku kebijakan yang mengawasi seluruh aktivitas ekonomi lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah perlu diadakannya sistem manajerial kegiatan penambangan yang lebih efektif dan terstruktur untuk menghindari kerusakan lingkungan berikutnya. Next. Daftar pustaka adalah terlampir di slide berikut. Dan cukup sekian dari kelompok 2 terkait presentasi dari proyek mini hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.